ngonten akan sampai kapan? Sampai timnas juara Piala Dunia. Karena itu nggak mungkin. Ini nggak mungkin, jangan gitu dong. Liga Wanita itu penting banget. Karena kita terakhir kali Liga Wanita itu tahun 2019. Which is Emang itu, kita potensial gitu? iya, timnas kita bahkan di 70-an rankingnya. Lebih Lebih gede. bagus daripada yang iya, laki yang ya. laki gitu. Masa sih kita nggak lolos sih? Mas sekali-sekali ada lah lolosnya kali ya Iya, gitu ya. maksud aku mental juaranya itu udah ada dan vibes-nya itu udah kebangun gitu. Jadi seharusnya bukan hal yang mustahil kalau kita bisa berbicara banyak di Piala Asia tahun depan. Halo semua, assalamualaikum ya. Ketemu lagi di Lula Unfilter bareng Lula Kamal, originally Julid. Nah hari ini yang kita undang bukan pelatih bola, bukan pemain bola juga sih. Lucu banget nih yang kita undang ini, dia tiap hari ngomongin timnas Indonesia. Udah deh kalau udah ngomongin segala macam gaya deh. Kadang-kadang dipuji karena update-nya cepet banget, langsung semua orang ngelihat akunnya dia, oh iya ada gini. Tapi jangan salah, sering juga disemprot netizen katanya kan yang maha benar gitu ya. Karena katanya dianggap opininya sok tahu banget. Iye lo katanya gitu ceritanya. Nanti kita tanyain bener nggak sih? Langsung ya. Kita ulik langsung Bagus Hiding, ini timnas Edik. Hai Bagus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, umur berapa Gus? 25. 25, udah nikah belum? Belum. Gara-gara ngurusin timnas. Pelatih bukan apa bukan? Terlalu sering nonton timnas kayaknya ya. Oh, emang timnasnya sampai segitu-gitunya? Iya, sampai segitunya. Ini mulai begini-begini nih, mulai kapan? Mulai nonton timnas. Jadi mulai tergila-gila, kalau nonton kan semua orang nonton lah ya gitu. Ini mulai tergila-gila gitu. Awal nonton timnas sih 2016. Jadi dulu tuh pas final juga. Piala AFF 2016 itu lawan Thailand. Itu pas nonton pertama kali bener-bener masuk stadion tuh kayak bener-bener dimimpi gitu lah. Jadi kan aku. Oh jadi kamu tiap timnas main pasti nonton? Pasti nonton. Sejak hari itu. Oh, sejak hari karena itu. ngerasa vibe-nya gimana gitu. Vibe-nya. Waktu itu menang nggak? Kenapa? Waktu itu menang nggak pas kamu menang? Kebetulan menang 2-1 terus tapi qadarullah di kan 2 leg ya. Di Thailand kita kalah 1-0. Jadi kita menang gara-gara dia main di sini nggak? Wasitnya bagaimana begitu. Langsung pada netizen. Ya kan nanya, boleh dong. Waktu itu sih permainan kita bagus. Oh emang jago. Lihailah kita ya. Emang jago. Ya, Buasalosa lagi prime time-nya lah. Ada striker timnas namanya Buasalosa. Oh oke. Kamu hafal semua? Ya so far hafal. Dari kamu hitung-hitung ya kan udah 10 tahun ya. Banyakan menang, banyakan kalah. Akhir-akhir ini banyakan menangnya. Cuman dulu ya masih ada di tahap kita harus kalah terus sampai sampai penonton harus ke lapangan, ke tengah lapangan buat kasih semangat gitu, saking gregetannya lihat timnas kalah terus gitu. Kamu tuh turun juga? Enggak boleh. Enggak boleh. Okay. Kan berarti kan sebenarnya mereka melanggar aturan kan? Melanggar aturan. Ke bawah. Oke. Tapi kan maksudnya dihitung-hitung sekarang kalau dari 10 tahun ini tetap banyakan kalahnya. Kalau kalah nangis nggak? Ya. Jawab dulu tadi. Sedih. Kalahnya nggak? Aku kurang tahu statistiknya, aku kurang tahu. Seingat aku sih akhir ini sering menang. Oke. Cuman kemarin aja menang. Kalah. Nah waktu pas kalau nggak sampai kalah tuh nangis nggak? Ya pas pertandingan Piala Dunia kemarin nangis. Jujur nangis. Karena kita gerung-gerung. Iya nangis. Gerung. Gimana dong? Nangisnya cowok gimana gitu kalau nggak sepak bola ya. Meleleh. Jaelah gimana coba segitu-gitunya. Karena pas kemarin tuh kita benar-benar satu langkah lagi Mbak. Betul. Langkah lagi terus. Di rumah juga nangis, tenang aja, biarin aja. Jadi terusin aja nggak apa-apa kok. Iya. Di waktu itu benar-benar kenapa sih harus kayak gini? Kenapa pelatihnya diganti? Saya belum sampai situ. Sebenarnya ini keresahan semua orang deh. Iya, semua orang gini, gara-gara diganti sih pelatihnya. Terus yang disalahin siapa? Yang ganti dong.
Ah iya. Emang si menurut kamu ya, nggak apa-apa dong menurut dia nih ya. Menurut seperasaan kamu aja deh ya gitu. Sebenarnya pelatih yang dulu lebih jago daripada yang selanjutnya. Yang di Yang setelah pelatih itu, iya secara statistik, secara performa dia nggak dong sebagai kan yang pelatih, Korea, maksudnya yang Belanda, terus baru yang sekarang kan. ya. Nah sekarang kalau yang Korea paling jago di antara semua atau gimana? Kalau apple to apple sebenarnya sih antara Korea sama yang sekarang itu sepadan. Satu standarnya sama. Pernah Tapi waktu melatih, diganti, waktu diganti ya downgrade sih. nah, kenapa kamu bilang dia sepadan? Karena sama-sama pernah melatih negara di Piala Dunia. Jadi jelas target kita kan Piala Dunia. Jadi emang nyari pelatih yang emang udah punya pengalaman menangani negara Piala Dunia gitu. Oke, pernah melatih negara yang masuk Piala Dunia. Tapi Betul. menang nggak negaranya itu? Menang, Kanada lolos Piala Dunia, terus Tapi nggak menang kan di Piala Dunianya mah. oh iya, nggak juara maksudnya? Nggak juara. Enggak. Tapi cukup kasih perlawanan lah. Kayak yang Korea itu bisa ngalahin Jerman. Kamu kamu kan sekarang adiknya sama timnas. Ya. Sama pelatihnya juga sampai tergila-gila nggak? eh Yang Korea tuh. Sebenarnya ada di tahap mengapresiasi aja. Aku sampai pas pelatih Korea tersebut pulang, aku sampai nganter di bandara sama teman-teman supporter. Ya emang dia kenal. Ikut Sama. say hi. Gitu. Terus didadain juga sama dia. Iya, kita nganter sampai bener-bener yang sempat viral mungkin ya. Itu Segitu. Bandara Soekarno Iya, Hatta ramai yang banget nganter sama sampai supporter segitu-gitunya. ya. Itu Segitu sayangnya sama dia. segitu sayangnya. Karena dianggap karena dia tuh tiba-tiba kita ya prestasinya lumayan gitu kan. Betul. Setelah lama keok mulu gitu kan. Kan kita sempat di banned FIFA juga, jadi kita emang nggak ada di-ban. aktivitas sama sekali. Terus sempat ada pelatih yang dari Austria itu cukup oke, tapi dia karena udah terlanjur tua, jadi diganti sama pelatih Korsel ini. Terus akhirnya dia yang bangun benar-benar bangun pondasi timnas kita dari yang tadinya nggak bisa passing bola. Sempat kesel nggak sama yang ngeganti? Hmm, Nggak aku sebutin loh namanya, biarin. nanya kayak tahu aja, kayak Nanya. bertanya-tanya kenapa gitu, kenapa Tapi nggak sempat diganti. kesel sama dia. Ya. Pasti kan dia punya alasan dong. Sewajarnya supporter timnas saya. Oke, waduh. Pasti tahu lah Ini kalau. sporternya timnas itu sama nggak kayak netizen? Em, Garis keras gitu nggak? Sebenarnya agak beda sih. Orang yang bener-bener datang langsung ke stadion sama yang cuman lihat highlight di sosial media, mereka kurang peka aja sama semua yang terjadi di. Jadi netizen ini lihatnya di hasil pertandingan. Kalau kita lihat prosesnya, gitu. Lihat prosesnya, kita update juga, gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi maksudnya kamu ganas nggak sih? Tapi kan nggak dong. Yang edik-edik nih timnas edik nggak ganas kan? Ganasnya di level normal. Jadi kayak yang tadi aja nganterin Maknis pelatih lah kalau itu mah ya, iya, gitu. Jadi kita sebagai ucapan terima kasih kita, dan dulu sempat aku juga di CFD Jakarta. Itu kan sempat ada isu pelatih si Korea ini diganggu gitu kan. Nah, timnasnya juga diganggu buat lolos ke Pildun gitu. Nah, aku sempat turun ke CFD, jadi kayak bawa banner gede, jangan ganggu timnas kami. Segitunya. Segitunya. Jadi Ini sempat kamu viral belum juga. nikah gara-gara timnas? Gimana tahu? Pokoknya gue bakal nikah kalau timnas udah juara dunia. Mana tahu? Nggak nikah dia sampai umur 60 ntar jangan Tapi dong. kalau juara dunia kayaknya nggak nikah-nikah. Makanya. Nggak nikah-nikah. Ya enggak sih. Calon ada. Oh udah ada Calon calon. ada. Dia demen bola juga. Sering ikut kalau nonton timnas. Karena diancem, lu nggak ikut nggak putus, nggak gitu ya? Nggak. Kebetulan dia bantuin aku juga ngonten gitu. Oh, oke. Kamu kan sering ngonten katanya. Iya. Update banget katanya. Iya, emang harus update itu sih. Kalau bola kan ini momen ya. Sepak bola itu momen. Jadi kalau kita update-nya udah basi, nggak bakal naik gitu. Jadi sebisa mungkin pas hari itu, Pas saat jam itu kali barangnya, saat itu langsung ya? upload gitu. Jadi kamu sambil terus aja ngonten tuh selama Iya, nonton. iya. Gak enak dong nontonnya. Ada rasa itunya juga.
Kadang aku kalau abis ngonten pulangnya nonton highlight lagi. Oh, Buat tapi gini, kamu tuh follower udah berapa banyak? aku di TikTok ada 700.000, Oh my god, 700 terus ribu. di Instagram ada 70.000 plus. Kamu ngontennya tuh tiap hari ada kontennya? Iya, so far tiap hari ada. Kan kalau misalkan timnasnya kagak main, kagak ngapa-ngapain. Ada Liga Indonesia. Oh, liga yang lain. Oh, tetap ya. Timnas nggak ngapa-ngapain di mana? Kejar aja dulu pemainnya. Kamu pernah nggak sampai ketemu pemainnya terus nanyain, ngobrol, interview? Iya, dapat privilege itu. Ada? Karena sebagai content creator ada itunya. Siapa Tapi yang kamu interview? dulu sempat Marcelino Ferdinand yang ngegolin Ya masa Lefran itu mah artis dong, beda. Ya udah terus. ya itu Marcelino Ferdinand, terus aku ngefans banget sama Kevin Dix, dia Dapat? sempet ngobrol aja. Gimana rasanya pas kamu ketemu? Startup pasti. Terus juga kayak ya kasih energi positif lah. Starstrucknya gimana? Ya Gremetnya ngomong gimana? aja kayak pegang ya segitunya. Kamu nanya apa sama dia? Minta tanda tangan Di terus baju? di baju. Terus kayak kamu hebat sekali bisa main di Jerman gitu. Kan dia pemain Indonesia pertama kali yang main di Liga Jerman. Kevin Dix ini. Gitu. Ada sih yang pernah minta tanda tangan tapi di muka. Kita lagi mikirin, kan abis lu cuci muka ya abis ini ya? Kan abis dong. Kalau di baju kan kita masih bisa gantung, ya Iya, masih iya, begitu iya, kan? Kamu punya berapa baju yang udah tanda tangan gitu sama? Di atas 5 kayaknya. Dijual nggak? Enggak, Yakin? koleksi aja. Bener? Bener. Kalau angkanya cocok? Bisa ditawar. Udah gue tahu deh. Edik pas bener angka mah ntar dulu kita pikirin juga, lumayan ekonomi lagi nggak asik nih sekarang gitu kan ya nggak sih? Nih tapi belum nikah bukan karena ada yang mau dikejar, enggak kan? Berhubungan sama timnas Edik ini? Enggak sih. Enggak. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Siapa lagi yang sekarang kamu bener-bener kayaknya wah ngefans banget tapi belum sempat ketemu? So far semua udah ketemu karena kan aku nonton langsung di stadion, jadi ketemu semuanya gitu. Kan nonton di stadion kan gak deket, jauh kan? Iya. Terus kamu nungguin di mana? Ngejegatnya di mana? Aku dulu sempat dapat kesempatan buat nontonnya tuh bukan di tribunnya. Jadi di belakang gawang di papan iklan. Jadi kayak sedap. ada reporter yang foto-foto. Nah di situ dapat di situ. Itu gimana caranya bisa begitu? Jadi content creator. 700 ribu itu. Iya. Tapi gini, kalau menurut aku ya, kan aku kan nonton di beberapa tempat, adalah tempat cihuy katanya. Tapi menurut aku gini, tetap aja nonton di TV tuh lebih enak ya. Maksudnya kelihatan jelas. Kalau ini kan kita kejar-kejaran gitu loh mata kita. Iya. Dan itu kan gede banget ya. Iya. Nah kamu lebih repot dong kalau di belakang gawang sebetulnya. Lebih deket. Deket, tapi kan nggak bisa ngelihat hole gitu loh. Iya sih. Jadi gimana tuh? Kita bisa- Pantesan dia pulangnya nonton lagi highlight. Dia nggak lihat masalahnya. Ya udah terus gol aja gitu. Sebenarnya kita kalau yang tadi di belakang gawang itu kita bisa melihat sesuatu yang nggak direkam kamera. Apa tuh? Kayak gimana? Kayak kiper yang ada contekan di handuk itu ada. Contekan apa? Contekan misal ada Emang penalti ujian? nih, ada penalti. Itu kita bisa lihat di situ tuh. Biasanya dia kasih contekan, semisal pemain nomor 1 dia nendangnya ke kanan, itu ada contekannya. Jadi dari track record pemain dia itu. mesti hafalin tuh. Iya. Gitu. Wah, lucu juga ya. Gila. Dulu gini. Sekarang jadi apa? Oh, sekarang jadi kiper gitu. Dulunya apaan? Tukang nyontek deh lah. Sebenarnya juga dong ya. Ternyata kepake juga tuh keahlian nyontek. Tapi ada nggak sih? Pernah kan kamu kan juga pernah dihujat-hujat sama netizen katanya gara-gara kamu ngasih ya pandangan kamu sebetulnya kan boleh-boleh aja dong gitu ya. Pernah tuh sering kayak gitu? Sebenarnya belum sampai di tahap dihujat. Cuma Dihujat diapain? yang dihujat sih kayak Sotoy doang dibilangnya. enggak juga sih. Abis? Karena kan aku dari kontennya itu lebih ke cari aman aja kayak nggak yang opini banget gitu. Nggak nyerang satu klub. Contohin. Karena aku kan timnas ya, timnas Indonesia. Semua orang Indonesia suka timnas dong. Ya iya dong, nggak ada yang lain. Paling kita ngujatnya lawannya timnas, kayak misal lawan Qatar, wasitnya jelek nih, ngujat Qatar. Orang nggak mungkin netizen Qatar ngujat kita dong. Kecuali kalau aku komenin supporter atau klub di liga lokal gitu. Semisal Ini pakai bahasa Indonesia bukan? Mbak ngomongnya. bahasa Ya Indonesia. kamu nggak hujat yang Qatar pakai bahasa Indonesia mah cincai. Paling pernah waktu Indonesia lawan Vietnam.
Gimana itu? Itu Indonesia menang lawan Vietnam, terus aku bikin reaction gitu. Tiba-tiba banyak banget komen orang Vietnam. Pakai bahasa dia? Iya, yang depannya nguyen-nguyen itu banyak banget. Nah, lu. Ada ratusan. Ih, Banyak sedap. banget. Kamu ngatain dia apa emang? Nggak ngatain, kayak Ih, kamu mah nggak seru ngatain dong. Kamu gimana kamu ngomong apa? lebih ke statistik aja, karena kan waktu pelatih Korea itu Vietnam nggak pernah menang lawan Indonesia. Oh. Itu lebih ke situnya. Terus tiba-tiba videonya entah kenapa nyampe ke orang Vietnam. FYP ke Nafsu mereka. dong dia. Iya, mereka juga Gila mungkin- lu, FYP tapi di Vietnam. Wah, terus dia dimaki-maki juga, ya panggil translate pelan-pelan atau ya Iya. pakai bahasa Inggris. Ada yang maki-maki? Ya ada, cuman kayak nggak diambil hati aja, karena kan nggak tahu Biarin bahasanya. aja dia jauh juga, nggak penting banget juga Iya ya. kan? Tapi waktu itu kita menang nggak? Menang. Untuk kita menang ya. Menang. Kamu udah ngomong gimana terus kalah. Meuh. Oke, tapi pernah nggak sih ada yang kamu bikin konten terus kamu nyesel? So far nggak ada, Karena kamu main aman aja ya. main aman. Terus aku juga suka sharing tentang sepak bola gitu. Kamu tahu sepak bola tuh dapat dari mana? Dari SD aku sempat ikut SSB, normalnya anak cowok lah ya. Ikut SSB apaan sih? sekolah sepak bola. Hah, sekolah sepak bola? Iya, Pernah ikut? Pernah. Lulus nggak? Sebenarnya itu nggak ada lulusannya. Jadi gini, sekolah sepak bola, udah sekolah berapa tahun? 10 tahun. Lulus nggak? Enggak. Jadi sebenarnya gimana? Kayak gak ada ijazahnya, nggak ada. Nggak, Jadi tapi goalnya itu jadi pemain bola beneran. Gitu. terus kamu nggak jadi pemain bola? Iya, Kamu sekarang kerja nggak? Kerja. Sebagai? Ada side job lah. Bukan sebagai timnas eknik kan, itu kan pekerjaan kan dong. bukan. Walaupun kamu konten kreator ya, Iya, itu kan pekerjaan lain lagi. Oh, oke, tapi berhubungan sama bola nggak pekerjaannya? Enggak. Oh, tapi di tempat kerja orang semua tahu. Kamu Tahu, tergila-gila tahu, sama timnas tahu. ya. Terusin. Iya, jadi SD ikut umur 6 SSB. tahun SSB, terus SMP ya sama juga kita membuktikan kejantanannya dengan bertanding bola gitu. Siapa yang menang itu yang jantan lah. Jadi pengen nanya, kalau kamu bilang membuktikan kejantanan dengan main bola, ada nggak yang agak-agak LGBTQ gitu? Enggak. Yakin? Enggak ada. Justru kita malah dulu rebutan cewek, ada. Bukan, ini sekarang nih pemain bola, ada nggak yang agak manis? Mungkin karena aku tinggalnya di kampung ya, di desa enggak. Oh, ini kalau waktu SSB sih nggak ada. Nggak ada. Waktu zamannya kamu nggak ada. Nah, Nggak sekarang nih di timnas. Masa dia ngomong nggak mungkin banget ya. Tapi ada nggak? Kan boleh aja dong. Kita mah gibah-gibah dikit boleh di sini. Enggak ada sih kayaknya. Yakin kamu? Enggak ada. Kalau sampai ada terus gimana? Kalau sampai ada, ya aku di barisan yang menentang itu. Karena kan kalau di sepak bola Oke kan, deh, gini nih. Dia nih misalkan agak-agak begitu, tapi jago mainnya. Mau gimana kamu? ya aku suka dia secara skill bolanya aja, tapi secara personalnya mungkin aku nggak suka gitu. Kayak di Liga Inggris sekarang itu kan, di liga-liga top Eropa itu udah normalisasi banget, Iya, kayak iya, pakai iya. ban pelangi. Makanya gitu. iya. Emang banyak sih kalau di liga luar banyak, tapi kalau di Indonesia aku kurang tahu karena mungkin nggak seterbuka itu, karena kita masih tertutup juga kan. Gitu. Ada nggak sih momen yang bagaimana banget pas kamu nonton? Kan kamu nonton kebanyakan kan langsung di ini ya, di arena langsung nih ya tempatnya sepak bola. Ada momen yang gimana banget yang kamu nggak bakalan pernah lupa? Momen yang paling nggak lupa Indonesia Arab 2-0. Coba Waktu Marcelino diceritakan. cetak 2 gol, itu benar-benar kita ngebuka mata kita kalau kita bisa main di Piala Dunia itu sih. Jadi Marcelino waktu itu sebenarnya kalau aku baca-baca ya, itu Marcelino dia tidak mengikuti instruksi pelatih. Jadi disuruh buat defense, dia malah nyerang. Tapi baiknya malah cetak 2 gol gitu. Jadi dia jadi man of the match, terus juga cetak 2 gol dan Indonesia berpeluang sangat besar buat lolos Piala Dunia waktu itu. Terus yang kedua itu waktu U23. Indonesia lolos ke semifinal lawan Korea, which is itu negara asalnya coach kita waktu itu, dan kita kalahin lewat adu penalti. Nah itu bener-bener Gimana gitu ya? Iya, waktu itu kan sampai subuh ya kalau nggak salah pertandingannya. Abis
Habis match kelar kita pawai-pawai, habis itu sholat subuh, kayaknya sholat subuh ternikmat selama Aduh, itu. gila ya. Gampang banget bikinnya nikmat sampai segitu-gitunya. Iya, Waduh. Oh. karena itu benar-benar sejarah, terus kita juga bisa kayak nggak mungkin aja ngalahin Korea Selatan Kamu gitu. kan dapat momen-momen yang kita nyanyi gitu kan, itu kan Iya, iya, iya. ya di arena gitu ya di stadion kan kayaknya gimana gitu kan ya. Iya, nyanyi Indonesia Raya, terus Tanah Airku, emang itu sakral sih. Itu kali ya yang akan terus diingat dan dikangenin mungkin gitu ya. Iya, betul. Kan tapi kan sekarang pacar nih pacar. Pacar bisa ngerti kamu sebegitu-begitunya. Ada Iya. nggak dia pernah komplain? Komplain paling ya Ini ketemunya di tempat lapangan bola nggak? enggak. Oh enggak, kali aja. Paling kalau aku ngeditnya terlalu lama gitu. Karena kan kalau habis ngonten bola di matchnya itu kan aku ngedit kayak 5 sampai 6 video harus naik di malam itu juga gitu. Jadi aku suka overtime sampai tengah malam. Karena emang bener-bener harus di-push gitu kalau kita ngonten Kamu sepak pengen ini kan bola. update-nya lah. Iya, dia kayak istirahat dulu, ntar nanggung ini. Kalau uploadnya besok udah nggak bakal naik gitu. Beda lah ya harganya beda. udah karena diduluin orang lain lah pasti Iya, kan. itu Kan aja sih paling. kamu kan posisi kan nggak langsung ada di belakangnya gawang dong. Awal-awal dulu enggak dong. Ini kan karena udah 700.000 TikToknya juga. Awal-awal duduknya di mana? Hampir semua bangku tribun aku pernah, kayak yang di pucuk-pucuk banget aku pernah. Itu makin pucuk makin murah. Makin murah terus makin. Paling murah tuh seberapa murah? Kalau timnas sekarang paling murah di 300-an mungkin. Jadi lumayan Iya, ya. setiap match beda-beda tergantung bobot dari match itu gitu. Jadi semakin penting, semakin kuat lawannya, semakin mahal biasanya. Dan makin dekat makin mahal pasti kan. Iya. Terus ada yang tempat lah yang buat apa sih pejabat-pejabat juga ada kan ya. Betul. Nah itu yang kayaknya nggak dijual itu mah pastinya Iya. ya. Nah terus kamu waktu pertama kali ditawarin di belakang gawang tuh kapan? Tahun kemarin. Gimana rasanya? Coba cerita dong. Sebenarnya Karena follower kamu udah sekian atau gitu gimana? Sebenarnya aku dapat dari salah satu platform gitulah, platform yang lumayan gede gitu, terus dapat akses buat nonton langsung di belakang gawang gitu. Sebenarnya itu bukan peak perform aku sih, kayak setelah itu sebelum itu aku udah ngerasain kebahagiaan yang lebih gede, Apa? main bola di Inggris. Hah? Gimana? Balola tahu Manchester United? Tahu. Old Trafford tahu? Tahu. Aku main di situ. Aku sempat sekolah 1 tahun di Inggris. Aku main di Beasiswa situ. miskin masalahnya. Maaf. Terus kamu ya semua orang pasti ke sana lah. Kalau udah ke Iya. Inggris pengen ke sana gitu ya, lihatnya Old Trafford. Oh, kamu karena apa? Karena ya gitu, karena konten aja. Jadi konten bisa ngebuka banyak peluang gitu. Jadi aku Tahun kapan? tahun kemarin juga, sebelum match yang di belakang gawang itu. Jadi dapat kesempatan kayak 11 kreator Indonesia lawan 11 kreator Malaysia, tapi mainnya di Old Trafford. Gila, sedap Gitu. banget. Kamu bisa main bola? Bisa. Karena tadi udah SBB ya. SSB SSB. gitu, ya. Nah, terus kemudian menang kita. 11 kita lawan 11 dia. Kalah. Tapi Gimana pengalamannya dong ya? Mbak Lula. Oh iya benar pengalamannya sih, tapi kan kalau menang kan kayaknya lebih enak menang gitu kan. Tapi kalah tipis. Kalah tipis Karena karena berapa gol? kalau nggak salah 87 ya skornya. Karena kita emang benar-benar main terbuka, dan kita emang basicnya tuh yang berangkat bukan pemain bola semua. Jadi kita ada. Ya makanya kamu kan bukan pemain bola, lawannya kan juga bukan pemain bola dong. Lawannya mayoritas pemain bola malah. Kok bisa? Nggak tahu, pemilihan kreatornya kan dari panitia. Nah, panitianya itu emang dari Malai gitu. Jadi mereka pengen Udah initiate. deh kamu kan dibayarin udah cukup lah Iya, udah nggak apa-apa lah. udah Biarin deh dibayarin. kasih Iya, gitu gitu, kan. lebih ke itunya. Udahlah biarin deh gitu. Kamu barengan sama 10 orang lain Iya, 10 kreator Indonesia. yang memang ngurusin selamanya mengenai ini timnas. Bola sih, lebih ke bola. Oh lebih ke bola. Kamu tuh timnas edik ya. Ada ininya nggak sih kayak perkumpulannya gitu? Perkumpulan timnas, paling supporter sih. Kalau di Indonesia itu ada La Grande Indonesia, terus ada Ultras Kamu ikutan? Garuda. Aku termasuk yang independen, tapi aku punya kenalan juga sama, sering bareng juga sama La Grande Indonesia gitu. Sering
ikut bareng lah. Kamu sendiri nggak ada grup kamu sendiri? Aku punya community aja sih, community pecinta timnas. Nah itu sebenarnya nggak terikat aja. Jadi kayak info timnas aku share di situ. Ada di Instagram aku sih. Oh gitu. Gitu. Itu berapa banyak udah? Udah 2.200 orang di Seluruh Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Apalagi yang kamu dapat dari tergila-gila sama timnas? Itu sih paling Kan kamu nggak kepengen jadi pemain bola dong? Udah lewat lah gitu kan? Iya, dulu sempet, tapi karena ya itu karena sempet waktu kuliah sempat ikut liga mahasiswa, terus ada crash gitu, sempet trauma, vakum main bola, dan sampai akhirnya ya udah nggak main bola lagi cukup Kamu lama. kuliah jurusannya apa? Pemain Film. sepak bola. Oh film. Lah nggak nyambung amat. Oh tapi kamu jadi buat konten jago dong. Iya. Kamu Ya ngambilnya ada juga basicnya lah, ada bagus. basicnya. Coba kasih tau sama aku kan, aku tuh masih nggak kebayang. Kamu dulu di belakangnya gawang itu tuh kan susah ngambilnya. Gimana sih? Bener nggak sih? Gambarnya gitu loh. Iya, 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 iya. Sebenarnya kita kalau di belakang gol kan kita bisa ngambil momen selebrasi gol. Kayak semisal Indonesia nyerang di belakang gawang sebelah kiri. Nah, kita si pemain itu bakal nyamperin kita. Jadi kita lebih deket, lebih eksklusif gitu. Kamu alatnya pakai apa buat HP ngambil? aja. Oh, HP aja. HP doang. HP aja. Tapi dapat bagus. Dapet. HP-nya mahal. Enggak juga. Terus gimana dong? Enggak juga. Yang penting ya antusiasnya aja sih. Nih, kamu tuh dengan punya konten di TikTok dan lain-lain udah menghasilkan banyak. Cukup menghidupi. Sekarang yang lebih menghidupi kerjaan yang tadi itu yang kamu nggak jelasin apa tuh? Apa ini nih konten ini? Konten. Oh, Konten. pantesan. Tapi kan bagus kamu yang memang cinta sama bola Iya. awalnya kan. Iya. Pernah sekolah sepak bola gitu kan. Pengen jadi pemain sepak bola. Betul. Oke. Pernah nggak mikir dia pengen jadi pelatih? Ya, itu buat kedepannya sih aku pengen kayak ngambil lisensi pelatih D mungkin yang paling bawah buat nanti kedepannya aja kayak. Kalau belum D itu dia tuh melatih apa tuh? Tingkat RT RW apa tingkat gimana? Dia SSB setahu aku sih. Oh. SSB anak-anak lah. Gitu. Kalau udah yang levelnya klub itu biasanya A. B, A. Dan gajinya juga juara kan itu ya? Iya, gajinya gede. Lumayan lah. Bisalah menghidupi gitu ya. Iya. Nah, aku tuh pengen tahu lebih jauh. Kan kamu tuh kan gini ya. Nextnya itu mau ngapain lagi? Kan orang biasanya kalau tergila-gila sama pemain bola itu, ntar kalau gue punya anak laki nih ya, gue namain nih gitu kan ya. Udah banyak itu mah. Iya, iya, Tuh yang aku inget tuh Darius sama Donna aja anaknya semua tuh Iya. namanya, ya kan? Iya. Semuanya pemain sepak bola semua. Karena emang tergila-gila lah berduanya. Nah kalau kamu gimana? Nggak segitunya sih. Tapi temanku ada di kampung aku. Dia saking sukanya sama Pratama Arhan. Kasih nama pemainnya plek ketiplek Pratama Arhan. Tapi kamu gak kepengen gitu? Nggak. Berarti belum terlalu cinta dong kalau gitu. Nggak juga sih, kan nama sebenarnya doa ya. Terus itu juga nggak bisa satu pihak aku yang nentuin, harus dari. Ngonten akan sampai kapan? Sampai timnas juara Piala Dunia. Karena itu nggak mungkin. Ini gak mungkin, jangan gitu dong. Gimana sih gini-gini. Aduh aku mau nanya sama kamu, menurut kamu mungkin gak sih gitu one day nanti kita nyampe Piala Dunia? Kalau lolos mungkin karena Kapan kan kira-kira? Kan kamu udah mulai jago dong ngitung-ngitung kira-kira ngecak-ngecaknya nih gitu. harusnya tuh kemarin momentum kita. Iya, hampir kan? Harusnya. Hampir. Karena pemain timnas Indonesia juga itu udah di peak Pas performance-nya. peak-peaknya. Terus Iya juga sih, umur betul. mereka masih oke lah. Tapi kalau udah di Pildun 2030 ya 4 tahun lagi itu mereka udah mulai tua, terus performa pasti turun gitu. Tapi untuk layer keduanya di regenerasi timnas sekarang masih oke buat bersaing di kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Jadi kapan kira-kira? 2030. Kamu tahu gak sih, saya tuh pernah wawancarain almarhum Gus Dur. Ya. Dan pertanyaan saya itu mengenai bola. Cuman belum pakai jilbab Iya. gitu ya, masih hore. Oh, pakai yang rambut. viral itu ya? Iya. Kamu gak tahu itu saya. Baru sebuah Jadi- kehormatan. Sebuah kehormatan. Tapi sedihnya adalah at that time Gus Dur tuh udah ngomong belum bisa katanya. Iya, Terus iya, disebut sama dia,
50 tahun lagi katanya. Berarti tahun berapa tuh? Pokoknya nggak tahun ini. Kita langsung gini, ya Allah kok ternyata bener ya gitu yang dia Iya, iya, omongin. iya, iya, Sedih sih waktu itu ngomongnya belum bisa. iya. Masa sih Gus gitu kan. Kok masih lama banget gitu. Ternyata Hmm. pas kemarin tuh udah almost nggak jadi. Kita langsung, Ah. makanya itu viral lagi. Ternyata omongannya udah bener banget Ah. gitu. Itu tag tahun berapa, Mbak? Tahun berapa tuh ya? Zaman jahiliyah. Oh. Ya tahun 2000. Jangan-jangan 2030 kalau dihitung lagi. Nggak nyampe ya? Enggak sih, belum sih mestinya ya. Oh. Itu kan kalau misalnya 2003, ya nggak tahu sih, jangan-jangan ya bisa juga kali ya. Ya, Kita ya, lihat, ya. kita lihat. Mudah-mudahan ya, kalau saya sih gini berharap nggak sampai bener-bener 50 tahun kemudian, jangan gitu dari take-nya itu ya. Iya, iya, Masa sih gitu-gitu amat kita 280 juta lebih. Iya. Masa nggak ada 11 orang, itu aja belum lagi yang normalisasi, banyak banget dari mana-mana dicomot-comot. Naturalisasi. Naturalisasi. Iya. Nah kalau yang naturalisasi kayak gitu kamu termasuk yang oke? Sebenarnya bukan dibilang naturalisasi sih, itu karena diaspora. Kita sebutnya diaspora. Orang yang pemain bola yang punya keturunan Indonesia. Kalau naturalisasi Adalah nenek-nenek zaman dulu. Iya, betul. Kan gitu ya oke deh nggak apa-apa Kalau saya terima. Tapi jago main bola yang pokoknya. Yes, kalau naturalisasi itu ada Gonzales karena dia udah lama di Nah kamu Indonesia. termasuk yang setuju apa enggak? Kan ada yang nggak setuju. Setuju aja. Ada yang nggak setuju. Maksudnya mereka tetap aja bukan orang Indonesia, dipaksain orang jadi orang Indonesia gitu. Kalau diaspora aku setuju. Terserah lah. Iya. Walaupun bentukannya nggak ada Indonesianya Betul. biarin lah. Pokoknya jago main bola. Iya, mau layer berapa kayak mau kakek buyutnya, yang penting ada darah Indonesia masih oke. Asal menang. Itu bagi asal menang, asal masuk Piala Dunia gitu. Asal jago juga. Asal gitu. jago. Nah kamu kalau yang di luar kan timnasnya udah jelas lah. Kalau yang di luar ada yang kamu ini nggak sih favoritin? Liverpool, aku Liverpool. Ya walaupun musim ini lagi jelek ya. Pemainnya? Oh pemainnya, pemainnya aku pengagum dua goat kita lah, Cristiano Ronaldo sama Messi. Sama Mo Salah. Legend ya. Kenapa kamu Liverpool? Padahal tadi mainnya di Old Trafford tuh MU. Karena habis itu baru ke Anfield, ke Liverpool. Karena dulu aku suka banget sama Gerrard. Adalah pemain Liverpool gitu, dan dia jadi pemain idola aku pertama kali waktu SD gitu. Kan kita berandai-andai boleh dong ya? Ya. Boleh dong. Kalau kamu jadi ketua PSSI, yang mau kamu kerjain apa? Ini agak serius ya. Serius? Oke. Sambil ntar dihujat sama netizen, apa lah. Kan boleh dong. Yang pertama aku bakal diusahakan gulirkan lagi Liga Wanita. Oke. Karena- Saya pikir ngomong saya mau mecatin sini, enggak. Liga Wanita itu penting banget. Karena kita terakhir kali Liga Wanita itu tahun 2019. Which is Emang itu- kita potensial gitu? Iya, timnas kita bahkan di 70-an rankingnya. Lebih Lebih gede. bagus daripada yang iya, laki yang ya. laki gitu. Dan sayangnya nggak ada Liga Wanita, dan terakhir kali 2019 kemarin sih aku baca katanya tahun ini bakal ada lagi. Cuman ya itu aku pengen Liga Wanita biar bisa gulir lagi. Oke. Terus yang kedua aku pengen bikin regulasi gimana caranya klub-klub Liga Indonesia itu bisa serius main di Asia. Jadi kita ada yang namanya tuh Liga Champion Asia, terus Liga. Kita nggak main tuh di situ. Kita nggak lolos di Liga Champion Asia karena standar liga kita, ranking liga kita rendah. Ya Kita masih kalah lah sama Liga Kamboja. Ya Allah, Kamboja lagi. Ya Sama Liga ampun. Kamboja. Sampai segitunya kita. Iya. Kenapa sih emang kita nggak jago mainnya atau gimana sih? Karena klub Liga Indonesia kurang serius kalau main di Liga Asia. Karena dia agak bingung antara main bola apa tinju, begitu kan? Enggak. Ya itu mungkin ya. Nah, jangan dong. Tapi maksudnya sampai kan sekarang udah makin bagus dong sebetulnya. Mungkin karena fokusnya, terus juga nggak ada roadmap yang jelas. Kontrak pemain di Liga Indonesia itu nggak lama, nggak long term, paling setahun 2 tahun gitu. Dan kalaupun nanti juara klub itu, ya pemain yang mengantarkan juara itu udah cabut lagi. Jadi kita benar-benar bangun dari awal. Nah mungkin itu yang bisa yang Kamu benahin yang itulah. ya bikin regulasinya supaya. Ada yang kamu pecat nggak? Nggak ada. Nggak mau, dia mau main-main aja, dia tenang-tenang aja, yang aman-aman gitu. Kalau beli-beli pemain?
Beli pemain. Oh, maksudnya buat timnas Indonesia. Kan PSSI kamu. Kalau timnas itu bukan beli sih. Jadi kayak kita mengajukan pemain buat ya dinaturalisasi itu program itu. Lebih ke situnya sih. Dan bisnis kamu nggak apa-apa lah, nggak Iya. masalah gitu ya. Kalau netizen Indonesia tuh ngelihat naturalisasi itu gimana sih? Mereka oke-oke aja atau banyak yang nggak suka? Sebenarnya dibagi dua kubu sih. Ada yang Mana yang lebih gede sebetulnya? so far sih karena prestasi kita bagus ya sama pemain-pemain Jadi yang nggak ada. masalah deh, kita terima Nggak aja deh. masalah. Tapi tetap ada aja kayak ya nggak punya dari Indonesia ngapain gitu. Terus juga di TV nggak ada pemain Indonesianya nih, bule semua biasanya gitu yang komen gitu. Kalau misalkan nih ya, one day nanti nih kalah terus nih timnas, udah deh abis-abisan kalah mulu, masih mau konten nggak? Masih. Tapi kan kalah. Ngonten tuh bisa sedih bisa seneng, Mbak Lula. Oh. Justru sedih juga potensial buat komennya naik malah juga. banyak. Iya. Emang tuh si ini tuh yang salah, yang ganti pelatih. Betul. Gak kebayang tuh kok. Kan kita sempat ada sedihnya itu kan pas diganti pelatih. Pas komen yang paling banyak pernah kamu dapat tuh berapa ribu komen? Ribuan sih, 3.000 mungkin. Yang sedih apa yang seneng? Seneng. Seneng. Tetap aja yang senang ya, Iya. orang gimana sukanya ya. Kan maksudnya gini loh, bola itu kan ya satu tontonan yang kita bisa mengakrabkan orang yang nggak kenal sama sekali pun. Betul. Karena kenapa sih? Kan kita ngebelanya negara kita gitu Iya. kan nggak mungkin kita ngebela lawan Qatar, ngebela Qatar, nggak mungkin cari Iya, gara-gara itu mah ya, betul. gitu kan. Jadi kan pasti kan kita sama-sama nih secara ngerasa tuh maksudnya jadi orang Indonesia. Tapi kalau menang, tapi banyakan kalah sih. Aku sering banget tuh nonton tuh kalah, walaupun kalah aja kita gimana ya gitu. Iya. Padahal ya Mungkin Mbak Lula ada juga tuh kayak supporter giliran gua nonton kalah. Nah, ada juga yang kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih banyak menang sih akhir-akhir ini. Gitu. Mungkin karena ngepasin Mbak Lula nonton kalah aja iya, gitu. langsung apa ibu jangan nonton aja. Maksudnya di rumah aja nontonnya kan udah jauh-jauh ke situ Iya. gitu. Terus juga kalau kita tuh di stadion bisa ngeluapin semuanya emosi, Iya lah jeritan. jeritan. Udah gitu itu- kebawa sama semua orang, jadi tiba-tiba kita bersaudara aja. Iya nggak Betul, sih? betul. Rasa kita kiri kanan kita nggak kenal kayak apa juga, Betul. udah aja gitu jadi satu. Kita berangkat dari rumah masing-masing kayak mungkin ada masalah apa, masalah lupa cicilan. di situ ya. Di situ teriakin aja semua, nggak ada yang peduli juga. Mau nangis juga nangisin aja, mau seneng juga seneng gitu. Jadi suka dukanya bola ya itu. Kita bisa Iya sih, ngungkapin semuanya. menyatukan semua orang ya gitu. Tapi aku tuh sempat ngeliat ya kan, karena pernah tinggal di Inggris ya, sama di Inggris tuh bola juga menyatukan semua. Dan kalau ada ya namanya kalau mereka kan bolanya udah maju banget ya. Ya. Jadi kalau ada pertandingan bola, practically ya gak ada yang kerja. Sudah tidak ada Ya. yang mau kerja. Betul. Nope. Itu sama yang aku alamin di Sleman, Jogja. Jadi ada nama klubnya tuh PSS Sleman. Tahu. Itu kalau Sleman main, toko tutup semua. Entah nonton ke tribun, entah nonton di TV, semuanya tutup. Jadi culture sepak bola kayak gitu udah ke bawah sampai ke Sleman. Bahkan Sleman itu disebut sebagai kabupaten Itali. Saking Gitu. ya. Saking cintanya sama sepak Iya, bola. tapi maksudnya jangan diwarnain sama orang berantem. Gitu tuh harusnya jangan ya. Terus supporter lempar-lempar segala macem. Dari mulai bungkus air mineral apalah. Iya. Maksudnya kan sebenarnya kan kalau olahraga tuh bikin kita suportif ya, gitu. Sportif lah gitu. Iya. Sportif dan gini dan fair. Terimalah kalah, nggak apa-apa gitu kan. Besok lebih bagus aja. Ada yang kamu mimpiin nggak dari timnas selain masuk apa namanya Piala Dunia? Yang terdekat semoga bisa sampai babak gugur Piala Asia, karena kan kita sebentar lagi ke Piala Asia 2027. Itu which is Piala Asia, kesempatan Piala Asia pertama bagi coach yang sekarang gitu. Dan dengan materi yang sekarang, materi pemain yang oke nih. harusnya bisa kita minimal ke semifinal, bahkan ke final, bahkan juara juga bisa, karena itu udah dilakuin juga sama Asia loh, ada Iya. Jepang. Sombong kamu.
Ya siapa tahu Jepang Gimana? udah bosen juara. Ya, dia ngarepin belas kasihan. Gimana sih? Karena itu udah dilakuin sama timnas futsal kita Mbak Lula. Yang Hmm. kemarin Piala Asia yang mainnya di aduh lupa namanya Indonesia Arena. Heeh. Itu kita lolos final dan lawannya tuh Iran. Iran tuh raja futsal Asia dan kita hampir menang Mbak Lula. Hampir. Hampir menang. Heeh. Tapi masa sih kita nggak lolos sih? Mas sekali-sekali ada lah lolosnya kali ya gitu ya. Iya, maksud aku mental juaranya itu udah ada dan vibes-nya itu udah kebangun gitu. Jadi seharusnya bukan hal yang mustahil kalau kita bisa berbicara banyak di Piala Asia tahun depan. Aduh, seru ya. Dia tuh pantes ya jadi ketua PSSI. Mau? Pantas. Saya omongin sama orang-orang Cela, masih orang yang mana? Umurnya masih belum. Jadi di rumah tuh suami saya juga tergila-gila sama Iya. bola. Jadi maksudnya malah tadinya dia tuh memang presenter bola. Oh ya. Heeh. Punya kerjaan lain. Iya. Tapi kalau udah presenter bola, cuti. Terus saya bilang gini, kan main bolanya itu jam 5 gitu kan ya. Ngapain cuti? Iya. Enggak loh. Dari jam 7 pagi udah cuman ngomong bola gitu. Tapi buat saya ya nggak masalah lah, kan Iya. bagus dong. Dia tergila-gilanya sama bola daripada tergila-gila sama ani-ani. Cari gara-gara kan ya nggak sih? Tapi Mbak Lula sempet ada ininya enggak Apa? sama Mbak Lula? Kan Enggak. bola banget nih. Nggak masalah. Nggak masalah ya? Karena sekarang tuh anak-anak di rumah juga udah kebawa. Jadi Suka bola juga ya. jadi mereka kalau misalkan pada mau begadang, ya udah siapin aja segala macam. Aku tidur duluan gitu. Tapi yang aku turun bilang gini, kalau pas masih bisa melek ya aku melek. Kalau enggak aku tanya gimana ya. Jadi berapa nanti gitu. Kadang-kadang dia tengah-tengah tuh tidur kenapa? Kesel, ya udah jauh banget golnya gitu. Sambil sedih. Iya, Kelihatan iya. mukanya tuh sedih banget deh gitu. Oh, pernah nangis Sampai juga? nangis ya nggak sampai nangis gimana. Tapi maksudnya mukanya tuh emang sedih banget gitu udah. Karena buat dia juga ya balik lagi ya. Iya. Apalagi kalau nontonnya langsung ya. Iya, Kan iya. beda ya suasananya semua. Kalau boleh tahu klubnya apa Mbak Lula? Klub apanya? Suami Mbak Lula. Untuk Klub bolanya, kesayangannya. oh cuman timnas doang. Oh, timnas megangnya. doang. Oh, oke, Tahu oke, dia mah oke. dari Bandung ya, jadi terpaksa Persib. Oh, Persib. Kalau dari Bandung kan semua orang Persib. Persib. Lah menang sekali doang. Si bintang 5 itu ya. Jadi kalau kamu Persija ya? Persija, karena tinggal ya karena udah lama di Jakarta, tapi sebenarnya aku dulu tuh Sleman lagi jangan-jangan. enggak, aku dulu tuh ada Persekat namanya. Pernah denger nggak? Sekota itu ya. Persekat, Apa tuh? Kabupaten Tegal. Oh, Gitu. ngapak-ngapak Klub dia. daerah, iya. Oh, Ya oke, bisa oke. dibayangin supporter bola isinya orang ngapak. Seseru apa? Lucu banget tuh pasti ya. Kebayang tuh kalau ngonten ya. Sekarang kan nggak dong, ngomongnya biasa-biasa aja ya. Ya ada kata-kata yang khusus juga lucu sebenarnya. ya sebetulnya. Gitu. Sampai kita sekarang tuh kalau presenter-presenter ada yang golnya gayanya ngomong golnya tuh macem-macem gitu kan Iya. ya sebetulnya gitu. Kadang-kadang terganggu juga sih kita kalau lagi nonton bener tuh yang kalau sampai berkali-kali gitu. Tapi kalau gol sih semua orang senang-senang aja kayaknya ya. Iya. Menyenangkan ya. Bayangin ya, balik lagi nih. Hari ini kita bicara mengenai kecintaan seseorang sama timnas gitu ya. Udah nggak pernah masuk Piala Dunia, juaranya juga jauh banget, tapi kan tetap cinta. Dan serunya adalah ini punya negara kita ya, walaupun nggak bagus-bagus amat, tetap aja rasanya gimana gitu. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman yang nonton acara ini punya kecintaan sendiri. Kalau buat saya tuh kecintaan itu bikin kita juga dihidup ya. Setuju. Kamu kan terus ada yang kamu mau bicarain nggak buat semua orang-orang di sini yang maksudnya memang tergila-gila juga sama bola? Mungkin tadi sedikit koreksi aja, Indonesia pernah lolos Piala Dunia. Oh lolos pernah? Pernah main di Piala Dunia, dulu namanya Hindia Belanda sebelum kita merdeka. Ya elah belum merdeka, ya kagak kehitung kali. Gemes tapi di amat bagus. website FIFA masih kehitung. Jadi ada dulu nama pemain kita tuh ada. Aku mau cerita sama kamu. Kamu kan tergila-gila sama bola kan? Iya. Jadi pernah sekali aku waktu pas kuliah di Inggris gitu, tiba-tiba dosen aku emang kebetulan tuh bergaul banget. Terus dia dapat undangan FIFA 100 tahun. Oh iya. Terus dia bilang, aku gak bisa pergi. Lo mau pergi nggak? Terus aku nggak terlalu demen bola kan. Iya. Tapi nggak apa-apa deh sini deh. Barangkali ketemu lah gitu ya. Siapalah. Sampai sana Inggris loh, ini Inggris kan. Iya. Inggris kan udah rada gila kalau sama bola. Iya. Begitu sampai FIFA 100 tahun ada Thierry Henry gitu-gitulah Betul. segala macam tuh ada. Itu ya yang datang tuh orang kaya-kaya banget yang tasnya tuh kita tahu deh Bang. Yang coatnya juga kita tahu mahalnya kayak apa. Iya. Begitu ketemu itu pemain bola. Ah. Ya Allah ya Tuhan. Udah kayak pada mau pingsan sih. Itu orang kaya-kaya itu.
pengen ih gila nih orangnya sampai udah kayak apa tau. Terus baju yang segitu mahal-mahalnya tetap minta tanda tangan. Dan aku bisa ngelihat bahwa dia tuh ya, yang namanya ngelihat pemain bola tuh dewa. Betul. Udah jadi Gila. identitas, terus juga bahkan udah bisa dibilang setara agama. Parah banget. Iya. Tuh ngeliatin orang-orang itu sampai yang gimana aja gitu ya. Iya. Tapi terus ya balik lagi sih. Terus kita terus pulang, cuman aku bilang ini terus saya ceritakan sama suami saya. Terus ketemu siapa aja gitu kan, pengen tahu kan. Ya walaupun pas belum pacaran waktu itu ya. Iya. Saya bilang, oh temu si ini. Wah gitu. Kalau buat dia kan bisa pingsan ketemu Iya. segala macam. Kalau buat saya kan ya oke Biasa aja. gitu. Karena kan masih ingat gimana-gimana. Ah. Terus sempat ngobrol lah sama Thierry Henry itu. Tapi aku bisa ngeliat tuh orang-orang segitu-gitu hebatnya. Kan ada yang tingkatnya menteri gitu-gitu datang gitu. Tetap aja dibuka tanda tangan. Oh, boleh lah ngobrol sama Thierry Henry. Ya kan kita jadi satu di pesta itu. Kan 100 tahunnya FIFA Iya, iya, gitu. iya. Kalau aku emang demen sama si Thierry Henry ini. Gitu. Ada tanda tangannya juga. Gak minta tanda tangan kan, Ya. aku kan biasa-biasa aja. Kayak nggak tahu aja. Terus temen aku coba bilang ini, terus lu ngapain di sana? Ya udah bergaul gitu kan ya. Terus dia bilang ini, terus nggak ini. Enggak. Padahal dia bilang kalau minta tuh bisa dijual loh. Iya, betul. Baru lu pulang baru nyesel. Oh iya bisa dijual gitu. Bisa jadi bisnis itu. Gila ya segitu-gitunya ya. Iya. Tapi aku mesti ngerti bagaimana bola dan kehidupannya orang-orang yang cinta sama bola. Mudah-mudahan kita semua di sini punya kecintaan ya. Nggak mesti bola, nggak mesti kucing, bisa apapun juga yang bisa kita jadi bikin hidup kita lebih berwarna dan move on terus. Bagus, terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan saya doakan jadi tadi tuh ketua PSSI. Amin. Mau nggak sih sebenarnya? Mau aja. Nah, tapi kita berdoa sama-sama ya, supaya timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Perkara juara apa enggak ntar dulu, lolos dulu aja bikin kita Betul. bahagia ya. Lolos dulu itu udah. Amin. Sampai ketemu lagi ya tentunya di Lula Unfilter berikutnya Original Julid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.